Juventus versus Napoli, Bianconeri menang telak. Juventus memetik kemenangan kala menjamu Napoli dalam lanjutan Serie A. Bianconeri mengalahkan sang juara bertahan dengan skor 3-0. Ketiga gol Sinyonya tua dicetak oleh Jonathan David di menit ke-22, Kenan Yildiz di menit ke-77, dan Filip Kostic di menit ke-86. Berkat kemenangan ini, Juventus kini bertengger di peringkat kelima, sementara Napoli di urutan keempat. AS Roma versus AC Milan selesai tanpa pemenang. Laga AS Roma versus AC Milan tuntas 1-1. Milan mencuri keunggulan di awal babak kedua. Penalti Pellegrini menyelamatkan Roma dari kekalahan. Dengan hasil ini, Milan tetap di posisi kedua, sementara Roma naik ke peringkat 3. Hasil lengkap Serie A pekan ke-22 hari ini. Sassuolo menang 1-0 atas Cremonense, Atlanta menang 4-0 atas Parma, Genoa menang 3-2 atas Bologna. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Lautaro Martinez dengan 12 gol. Barcelona versus Real Oviedo, Barca berpesta. Barcelona menjamu Real Oviedo di Camp Nou. Tuan rumah tampil apik dan menggulung tamunya 3 gol tanpa balas lewat aksi Dani Olmo di menit ke-52, Rafinha di menit ke-57, dan Lamine Yamal di menit ke-73. Kemenangan ini mengembalikan Barcelona ke puncak klasemen Liga Spanyol, sementara Real Oviedo masih di dasar klasemen dengan koleksi 13 poin. Atletico versus Mallorca, Los Rojiblancos menang telak. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-0 atas Real Mallorca di kandang. Ketiga gol Atletico dicetak oleh Alexander Sorloth di menit ke-22, bunuh diri David Lopez di menit ke-75, dan Thiago Almada di menit ke-87. Kemenangan ini tak mengubah posisi Atletico di klasemen, sementara Mallorca masih berkutat di zona merah. Hasil La Liga Jornada ke-21 hari ini. Real Sociedad menang 3-1 atas Celta Vigo. Alaves menang 2-1 atas Real Betis. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Kylian Mbappe dengan torehan 21 gol. Arsenal versus MU, drama 5 gol setan merah menang. Manchester United sukses memetik kemenangan dramatis dalam laga sengit bertajuk Thriller 5 gol melawan pemuncak klasemen Premier League, Arsenal. Gol spektakuler Matheus Cunha di menit-menit akhir memastikan setan merah membawa pulang 3 poin penuh dari Emirates Stadium. Kekalahan ini merupakan yang pertama bagi The Gunners di kandang sendiri sepanjang musim ini. Hasil minor tersebut sekaligus membuat keunggulan Arsenal di puncak klasemen kian menipis, sementara setan merah merangsek ke 4 besar. Crystal Palace versus Chelsea, The Blues menang. Bertandang ke Selhurst Park, The Blues sukses membungkam Crystal Palace dengan skor 3-1. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan klub asal London Barat tersebut kembali ke 5 besar. 3 gol kemenangan Chelsea dicetak bintang muda Estevão Willian, João Pedro, dan Enzo Fernandez. Hasil ini menandai kemenangan Liga berturut-turut bagi Rossenior sejak ditunjuk menggantikan Enzo Maresca. Hasil Premier League pekan ke-23 hari ini. Aston Villa bungkam tuan rumah Newcastle dengan skor 0-2. Nottingham permalukan Brentford di kandang. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Haaland dengan torehan 20 gol.
Kuacornya Endrick di Lyon. Endrick langsung memberikan pengaruh signifikan bersama Lyon. Dalam 3 pertandingan, penyerang muda ini mencatatkan 4 gol dan 1 assist. Yang luar biasa, ia mencetak hat-trick di pertandingan ketiganya melawan Metz. Performa impresif tersebut menegaskan kualitas Endrick sebagai talenta istimewa. Michael Carrick mengubah banyak hal. Carrick langsung memberikan dampak besar sejak kembali memimpin Setan Merah. Dalam 2 pertandingan pertamanya, ia sukses meraih kemenangan atas City yang berada di peringkat kedua dan Arsenal sebagai pemuncak klasemen. Hasil tersebut menegaskan pengaruh Carrick sebagai sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan signifikan dalam waktu singkat. Rekor pertahanan kandang Arsenal tercoreng. Rekor pertahanan kandang Arsenal mendapat pukulan signifikan saat menjamu Setan Merah. Sebanyak 38% dari total gol Liga yang mereka kebobolan di Emirates Stadium musim ini terjadi saat menghadapi Manchester United. Statistik tersebut menyoroti dampak besar laga ini terhadap soliditas pertahanan Arsenal di kandang. Persib resmikan mantan bek PSG. Persib Bandung resmi merekrut mantan bek Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa. Kurzawa diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Persib selepas laga Maung Bandung melawan PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kedatangan Kurzawa dan Mark diharapkan bisa menambah kekuatan Persib untuk bersaing di 2 kompetisi musim ini. Harry Maguire, Man of the Match. Harry Maguire tampil dominan dalam laga besar di Stadion Emirates. Bek tengah ini mencatatkan performa sempurna dengan memenangkan seluruh duel yang dihadapinya. Penampilan solid dan disiplin ini menegaskan peran krusial Maguire dalam pertandingan berintensitas tinggi. Solidnya Maguire menandai kembalinya Setan Merah yang disegani lawan di bawah komando Carrick. Sergio Ramos menuju kepemilikan Sevilla. Menurut laporan Cadena SER, Ramos dikabarkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan kelompok pemegang saham utama Sevilla terkait rencana pembelian klub tersebut. Tahap selanjutnya akan difokuskan pada analisis kondisi keuangan klub guna menuju kesepakatan final. Proses uji tuntas akan dilakukan sebagai bagian penting sebelum keputusan akhir ditetapkan. Langkah ini menandai babak baru bagi Sergio Ramos, tidak hanya sebagai legenda klub tetapi juga sebagai figur strategis dalam masa depan Sevilla. Chelsea bidik Franco Mastantuono dari Real Madrid. Chelsea dikabarkan berencana melakukan langkah ambisius untuk mendatangkan penyerang Real Madrid, Franco Mastantuono. Chelsea tertarik pada Mastantuono dan memahami bahwa mengamankan kesepakatan permanen akan sulit. Oleh karena itu, mereka bersiap mendatangkannya dengan kesepakatan jangka pendek. Raksasa Spanyol tersebut kini siap membiarkannya pergi demi mendapatkan waktu bermain reguler dan mengembangkan karirnya. Misteri Liverpool di awal 2026. Pergantian tahun seharusnya menjadi momentum kebangkitan, tetapi tidak bagi Liverpool. Memasuki 2026, The Reds justru terjebak dalam rangkaian hasil yang memunculkan tanda tanya besar di Premier League. Dalam 5 laga liga sejak tahun baru, Liverpool tak sekalipun merasakan kemenangan. Pola permainan yang biasanya agresif dan efektif kini sering berujung hasil imbang atau kekalahan menyakitkan. Liverpool harus bercermin pada diri sendiri, alih-alih mencari kambing hitam di luar lapangan.
Luis Enrique mau dilepas Inter Milan ke Liga Turki. Kebersamaan Luis Enrique bersama Inter Milan boleh jadi akan berakhir setelah hanya 7 bulan. Pemain berusia 24 tahun itu tak kunjung tampil meyakinkan. Sekarang Calcio Mercato melaporkan bahwa kesabaran Inter pada Enrique sudah habis. Tim biru hitam dilaporkan sedang bernegosiasi dengan klub Liga Turki Besiktas. Klub juara Liga Turki 16 kali itu bahkan disebut sudah melepas penawaran pertama untuk Enrique. Emre Can bangga dengan perjuangan Dortmund. Gelandang Borussia Dortmund, Emre Can memberikan komentar terkait kemenangan yang berhasil didapatkan oleh timnya atas Union Berlin. Di Borussen berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Can memberikan pujian bagi penampilan apik yang ditunjukkan oleh rekan-rekannya pada pertandingan ini. Can menyebut penampilan apik rekan-rekannya pada laga ini sebagai jawaban atas banyaknya kritikan terhadap Dortmund dalam beberapa pekan terakhir. Warren Zaïre-Emery bangga mainkan laga ke-100. Paris Saint-Germain meraih kemenangan tipis 1-0 atas Auxerre dalam laga pekan ke-19 Ligue 1. Ini merupakan laga spesial bagi Warren Zaïre-Emery yang mencatatkan penampilan ke-100 di Liga. Zaïre-Emery merupakan produk Akademi PSG yang melakukan debutnya dengan tim utama pada 6 Agustus 2025 saat usianya masih 16 tahun. Sejak saat itu, ia telah mencatatkan total 160 penampilan untuk Les Parisiens dengan 100 diantaranya di Ligue 1. Barcelona ajukan tawaran resmi untuk Fermin Lopez. Barcelona belakangan ini semakin serius dalam upaya mereka untuk mempertahankan Fermin Lopez yang telah menjadi incaran banyak klub Liga Primer. Barcelona telah mengajukan tawaran resmi untuk perpanjangan kontrak Fermin Lopez. The Catalan siap untuk memperpanjang kontrak Fermin selama 2 tahun, yang berarti perpanjangan kontrak tersebut dapat membuat pemain tersebut tetap bersama Barca hingga tahun 2031. Barca menawarkan pemain internasional Spanyol tersebut kenaikan gaji yang menggiurkan sebesar 50% di samping variabel-variabel lainnya. Real Madrid bidik gelar juara La Liga dan Liga Champions. Real Madrid tetap menaruh tekad tinggi usai tersisih di ajang Piala Super Spanyol dan Copa del Rey. Real Madrid sangat optimis untuk meraih gelar juara La Liga dan UEFA Champions League. Belakangan ini Real Madrid terlihat jauh lebih baik di bawah asuhan Alvaro Arbeloa. Banyak pihak menilai Alvaro Arbeloa mulai menerapkan filosofi bermain dan dikombinasikan dengan profil klub. Meskipun mimpi itu mungkin terdengar terlalu ambisius, namun skenario di La Liga jauh lebih dekat daripada yang dibayangkan banyak orang. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs! Camp Nou bocor gengs. Banjir gol tercipta saat Barcelona menjamu Real Oviedo dalam lanjutan Liga Spanyol. Di saat yang sama, tribun Stadion Camp Nou
bocor akibat hujan deras. Duh, dek. Video bocor dan banjirnya Stadion Camp Nou warawiri di media sosial. Banyak penggemar yang menghindari genangan air di tribun, hingga para jurnalis yang melindungi peralatan kerja mereka dengan plastik. Lamine Yamal, alien. Lamine Yamal tampil menonjol di balik kemenangan Barcelona atas Real Oviedo. Ia mengemas 1 gol dan 1 assist di laga ini. Pelatih Oviedo, Guillermo Almada, bahkan begitu mengagumi gol dari Yamal ke gawang timnya. Ia merasa Yamal seperti pemain dari planet lain. Statistik oke, Michael Carrick, King MU bangkit lagi. Rekor-rekor mentereng ditorehkan Michael Carrick dalam 2 pertandingan awalnya menangani MU. Opta mencatat setan merah di bawahnya jadi tim pertama yang berhasil mengalahkan 2 tim peringkat teratas di Liga Inggris secara beruntun, menyamai prestasi Everton pada 2010. Apakah ini tanda bahwa setan merah telah kembali? Sudah lama Arsenal tak digelontor gol begini. Tanpa kekalahan sejak ditaklukkan oleh Aston Villa pada awal Desember, Arsenal dibikin memijak tanah lagi oleh MU. Bahkan ketika mereka mendominasi, tak berarti kemenangan akan mudah diraih. Opta mencatat ini jadi pertama kalinya Meriam London kemasukan 3 gol atau lebih sejak Desember 2023 silam. Kala itu oleh Luton Town. 3 gol MU mengakhiri rentetan 121 laga tanpa kebobolan lebih dari 2 kali. Arteta tak mau cari-cari alasan. Arteta tidak sungkan memberikan selamat kepada Manchester United usai mereka mengalahkan Arsenal. Arteta menyebut bahwa setan merah bermain dengan baik di laga itu dan mereka layak pulang membawa 3 poin dari London Utara. Arsenal sendiri enggan untuk meratapi kekalahan dari MU itu terlalu lama. Mereka harus lekas move on karena mereka ditunggu laga penting di tengah pekan ini. Bungkam Arsenal, Carrick tak mau terlena. Michael Carrick tak mau berpuas diri setelah Manchester United meraih kemenangan penting atas Arsenal di Emirates Stadium. Pelatih interim itu menilai hasil ini tidak boleh membuat tim terlena. Meski meraih 2 kemenangan besar beruntun, Carrick menegaskan fokus tim harus tetap terjaga. Ia mengingatkan masih banyak laga berat yang menanti hingga akhir musim. Arteta frustasi usai ditekuk Manchester United. Harapan Arsenal mengakhiri penantian panjang gelar Liga Primer terguncang usai ditekuk Manchester United 3-2 di Emirates. Sangat menyakitkan, tetapi ini waktunya untuk tetap dekat dengan para pemain yang telah memberi kami momen-momen hebat. Kami semua ingin menang. Kekalahan adalah bagian dari kemenangan dan kami harus menerimanya seperti ini. Karena mereka perlu diingatkan betapa bagusnya mereka, ujar Arteta. Chelsea sulit juara dengan model pemain muda. Jamie Carragher mengungkapkan pandangannya terkait strategi transfer Chelsea yang banyak mendatangkan pemain muda. Menurutnya, jika Chelsea terus membeli pemain muda, mereka tidak akan semua matang pada saat yang sama. Mereka tidak semua akan mencapai apa yang Chelsea inginkan. Chelsea tidak akan memenangkan gelar Liga dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Lorenzo Luka antusias gabung Nottingham Forest. Lorenzo Luka resmi bergabung dengan Nottingham Forest dengan status pinjaman dari Napoli, lengkap dengan opsi pembelian. Pemain internasional Italia ini menyatakan bahwa ia sangat bersemangat untuk mencetak gol dan memenangkan pertandingan bersama klub barunya.
Nottingham Forest yang menurutnya adalah pilihan pertama setelah meninggalkan Napoli. Emiliano Buendia puji performa Aston Villa. Aston Villa mendapatkan hasil yang memuaskan saat mereka menghadapi Newcastle United. The Villains sukses mereka menangan dengan skor 2-0. Selepas laga, Buendia tidak bisa menutupi kegembiraannya atas keberhasilan The Magpies mengamankan kemenangan penting ini. Ia lantas memuji rekan-rekannya yang dinilai tampil sangat mengesankan. Liverpool sudah telepon Xabi Alonso terkait posisi manajer. Liverpool dikabarkan telah melakukan kontak pertama dengan Xabi Alonso dengan minat sang legenda Spanyol untuk suatu hari kembali ke Anfield sebagai pelatih mulai dijajaki. Arne Slot masih memimpin The Reds untuk saat ini, namun masa depannya makin dipertanyakan. Meski hanya bertahan 34 pertandingan bersama Real Madrid, reputasi Alonso tetap tinggi berkat kesuksesannya membawa Bayer Leverkusen menjuarai Bundesliga tanpa terkalahkan. David Moyes puji perkembangan James Garner. Everton berhasil mengamankan masa depan James Garner setelah gelandang muda itu menandatangani kontrak jangka panjang yang akan membuatnya bertahan di Merseyside biru hingga 2030. Kontrak baru tersebut disambut positif oleh manajer David Moyes yang menilai James Garner telah menunjukkan perkembangan signifikan sejak bergabung dari Manchester United. Luciano Spalletti puas dengan penampilan Juventus. Hasil memuaskan didapatkan oleh Juventus saat menjamu Napoli di Allianz Stadium. Bianconeri sukses meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Spalletti mengaku sangat puas dan menyebut kemenangan ini telah memberikan kepercayaan diri bagi para pemainnya untuk terus memberikan tekanan bagi 4 tim yang berada di atasnya. Ia juga memuji penampilan para pemainnya pada laga ini karena berusaha tampil sebaik mungkin selama 90 menit. AC Milan ambyar gara-gara gol penalti. AC Milan gagal mengamankan kemenangan saat jumpa AS Roma meski dibantu gol pemain barunya. Pertarungan berakhir tanpa pemenang dengan skor 1-1. Milan memimpin lebih dulu berkat gol pemain barunya Conny De Winter, namun kemenangan mereka diboyarkan oleh gol penalti Lorenzo Pellegrini. Mike Maignan incar rekor penampilan bersama Milan. Mike Maignan akan segera perpanjang kontraknya bersama AC Milan hingga 2031. Kiper asal Prancis tersebut kini akan mengincar rekor kiper dengan penampilan terbanyak di klub. Saat ini ia telah mencatatkan 187 penampilan bersama Rossoneri. Untuk saat ini rekor penampilan kiper Milan masih dipegang Christian Abbiati dengan 380 laga. Ex-bintang Manchester United gabung klub tak terduga. Mantan bintang Manchester United Luis Nani kembali dari masa pensiun di usia 39 tahun. Nani awalnya gantung sepatu pada Desember 2024, namun kini membatalkan keputusan itu demi kontrak 1 tahun dengan klub Kazakhstan FC Aktobe. Aktobe juga mengkonfirmasi bahwa kontrak Nani mencakup peran yang diperluas dalam proyek pengembangan klub, yang menunjukkan bahwa ia mungkin juga akan berkontribusi dalam kapasitas kepelatihan. Simeone dan Alemany terus beda pendapat soal rekrutan. Ketegangan internal di Atletico Madrid semakin memanas seiring berjalannya bursa transfer yang memasuki pekan terakhir. Matteo Alemany, direktur olahraga Atletico dan manajer tim Diego Simeone terus menunjukkan perbedaan pandangan di depan media. Simeone bersikeras untuk mendatangkan lebih banyak pemain, sementara Alemany lebih berhati-hati mengenai apa yang sebenarnya diperlukan oleh Los Rojiblancos.
Kobel beri acungan jempol kerja sama tim. Penjaga gawang Borussia Dortmund, Gregor Kobel, memberi acungan jempol atas kerja sama tim yang mereka tunjukkan saat mengalahkan Union Berlin 3-0. Berkat hasil ini, Dortmund kini telah mencatatkan 10 clean sheet musim ini, dan bagi Gregor Kobel itu adalah hal yang patut mereka banggakan. Kiper BVB itu sendiri melakukan 5 kali penyelamatan sepanjang laga. Baru debut Edin Dzeko langsung jadi pahlawan Schalke. Penyerang Gaik asal Bosnia and Herzegovina Edin Dzeko langsung menjalani laga debut bersama FC Schalke usai didatangkan dari Fiorentina dengan status bebas transfer. Dzeko menjalani laga debutnya saat bermain melawan FC Kaiserslautern. Ia dimasukkan oleh pelatih sebagai pemain pengganti pada menit ke-67 dan berhasil mencetak gol pada menit ke-87 untuk mengubah skor. Harry Kane akui Bayern Munich tak main efektif. Harry Kane mengakui bahwa Bayern Munich tidak bermain efektif saat mereka secara mengejutkan dikalahkan oleh FC Augsburg dengan skor 1-2. Pada pertandingan itu, Bayern Munich mendominasi pertandingan dengan mencatatkan 64% penguasaan bola, berbanding hanya 36% penguasaan bola milik FC Augsburg. Meski Bayern lebih sering memegang bola, namun Augsburg justru paling banyak mencatat shot on target. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!